Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa sana'an salatan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habibullah, haqiqatan min ladun adam ila yaumil qiyamah. Wa khususan ila Syekh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali wa ila Syekh Imam Nawawi Al-Bantani qaddasallahu sirrahuma radiyana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah li qadaituna li qadai hajatina min hawaijidina wal akhirah li taisir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah li sihhati jasadina qulubina amradina dhahiran wa batina li taf'il balaya wal mihan wa fitam wasqam wa li manafina li baidina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'izil islam wal muslimin bijutika ya Allah bi syafaatin nabiyika ya Allah bi barakati aulika ya Allah wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita saged bertemu kembali, diberi kesempatan kembali oleh Allah, kita ngaji kembali, belajar kembali kitab Bidayatul Hidayah karya Syekh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Baik, kula lanjutkan bacaan kitab yang selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa matsana bi asrihi wa fadalaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iyyaka, maka hati-hatilah engkau ya miskinu, wahai orang miskin. Niki lagi diajak ngomong sama Imam Ghazali, hai orang-orang miskin. Nah, kemarin kan orang yang sangat sungguh-sungguh dalam ilmu, tapi ini disifati orang miskin. Maksudnya apa? Orang yang lemah atau orang yang kekurangan dalam hal ilmu. Oke, ya kita tahu kan kalau fakir pasti temannya miskin. Oke. Bedanya kan kalau fakir itu kan secara bahasa artinya orang yang butuh. Biasanya dibedakannya tuh orang yang kalau kebutuhannya 100% dia cuman bisa menghidupi atau dapat penghasilannya 10 sampai berapa? 50%. Nah, kalau miskin itu 50 sampai cuma 90, enggak sampai 100%. Ya meskipun sekarang ada yang di orang berkecukupan ngaku-ngakunya miskin supaya dapat bantuan kan. Ya sedikit lah. Tapi yang dimaksud Imam Ghazali ini jangan-jangan kita masih kategorinya fakir, miskin, yang dalam hal ilmu kita memenuhi kebutuhan ilmu kita itu masih sangat kurang. Nah, maksudnya apa? Fa iyyaka, hati-hatilah engkau, waspadalah engkau wahai engkau yang sangat lemah dalam ilmu, masih kekurangan. Antud ina yento terperdaya engkau litazwirihi pada
tipu daya setan. Nah, sebelumnya ngaji sebelumnya saya dijelaskan dalam kitab ini salah satu cara setan untuk menjerumuskan orang yang bergelut dalam dunia ilmu memberikan bayang-bayang, wah kalau kamu belajar ini nanti kamu bisa ini. Kalau kamu belajar ini nanti bisa semulia ini. Nah, kelihatannya baik, tapi karena munculnya dari setan, otomatis itu berakibat buruk. Watadalla dan tersambung bihabli hururihi dengan tali tipu dayanya, bihabli tipuannya, dengan jangan sampai kita terperangkap sama kejerat sama talinya setan. Pasti kan kadang begini, kita salah mengartikan maksud dari ilmu untuk mencari harta, mencari ketenaran, ya. Itu kan pasti kita melihatnya sesuatu yang mengenakkan, pasti bikin kita terhormat. Itu kan pasti sasarannya hanya mengisi nafsu kita, mengisi ego kita. Padahal yang sudah diajarkan oleh Imam Ghazali, niat dan maksud dari setiap pencarian ilmu, belajar, setiap hal-hal yang berkaitan sama ilmu, hidayah. Nah, otomatis karena kita sudah berniat baik, pastikan setan nggak mau kita baik. Nah, gitu. Maka kita harus berhati-hati terhadap syaitan. Maka beliau langsung melanjutkan, fawailun maka celaka lil jahili bagi orang yang jahil, bodoh, hai sulam yata'alam sekiranya tidak pernah belajar, marotan kelawan sekali, wahidatan seumur hidup. Sekali seumur hidup. Celakanya orang bodoh itu yang enggak pernah belajar sama sekali. Lalu dilanjutkan wawailun dan celaka lil alimi bagi orang yang alim atau orang yang punya ilmu, hai sulam ya'mal sekiranya tidak mengamalkan bima dengan apapun alima yang ia ketahui, alfa marrotin 1000 kali. Celakanya, nah gini pembedaannya celakanya orang bodoh, orang alim, orang yang punya ilmu Kalau orang bodoh binasanya, susahnya itu kan karena dia tidak pernah belajar sama sekali. Tapi kalau orang alim lebih berat. Sekali dia enggak mengamalkan ilmunya, apa yang terjadi? Dia kena celaka sampai di kitab ini dibilang 1000 kali. Nah, berarti berat mana? Jadi orang bodoh atau orang berilmu? Berat orang jadi orang berilmu ya. Makanya kan banyak, saya pasti kan ngakunya kita masih orang bodoh, biar enggak terlalu banyak celakanya. Ya maksudnya bagaimana? Kadang begini, untuk orang yang sudah alim, kebanyakan dia kan sudah banyak yang dia ketahui, tapi kadang dia masih banyak pertimbangan untuk mengamalkan. Sedikit cerita, banyak nggih nyun sewu, kalau saya dalam teman-teman yang di pondok yang lulus langsung untuk ngajarin ngaji anak kecil saja, itu pasti mikirnya 100 kali. Mungkin merasa karena belum pinter, mungkin merasa malah istilahnya, wah nanti saya ndak istiqomah, saya masih pengen belajar lagi segala macam. Itu wajar, tapi ngeten itu tapi berbeda lagi. Ada orang, teman saya juga, dia nyon sewu, kalau selama belajar itu mungkin ngajinya jarang, mungkin daya tangkapnya juga berkurang, enggak terlalu baik. Tapi ketika dia lulus, dia mau ngajari alif ba ta saja ke anak kecil, maka lebih manfaat yang mana? Ya nyon sewu, yang teman yang enggak terlalu pintar. Karena sekali ilmunya sedikit tapi bisa bermanfaat. Sekali ilmunya sedikit tapi langsung bisa diamalkan. Tentu pengamalan ilmu ini enggak sekedar kita sudah baca buku, baca kitab, tahu hadis ini, tahu hadis itu langsung otomatis dilakukan.
bagus, tapi kadang harus tahu apa konteks, situasi, bahkan keadaan untuk kita lakukan. Mampu enggak kita? Kadang tiba-tiba kita sudah ngampalkan sehari, besoknya enggak lagi. Itu disayangkan. Kan ngoten niku. Bahkan ada cerita sedikit, ada teman saya pas lulusan terus mau milih jurusan kuliah. Nah, karena teman saya laki-laki, dia ngambil jurusan PGRA, Pendidikan Guru Rodotul Atfal, TK gitu loh. Yang kita tahu pasti guru TK kan paling enggak ibu-ibu, kan bapak-bapak kan paling cuman tukang suketnya kan gitu. Nah, tapi teman saya laki-laki ngambil PGRA, bahkan seangkatan dia cuma yang laki-laki dia tok. Terus tak tanya, "Mas, sampean kan laki-laki Mas, tapi biasanya ngambil jurusan kok langsung yang kebanyakan kalau jadi guru itu biasanya perempuan, guru TK laki-laki kan jarang gitu." Terus jawaban dia bikin saya terenyuh. Mas, anak kecil sekali kita ngajarin baca alif ba ta atau mungkin ABC, itu kan nanti dia sampai akhirat Mas. Ilmunya bermanfaat. Dia kuliah nanti kan belajar gara-gara kita ngajarin alif ba ta, gara-gara kita ngajarin ABC. Apalagi ngajarin berhitung dan macam-macam. Otomatis kan berarti ilmu saya cuman ngajarin anak TK, ya toh. Manfaatnya sampai dia tua. Itu mulia sekali kalau saya. Niatnya udah bagus, tanpa peduli dia masuk kuliah yang cuman perempuan aja. Ngilangin gengsi beneran kan. Itu salah satu contoh nggih. Ada salah satu kisah tentang mriki niku. Pembedaan antara orang bodoh dengan orang alim itu sering jadi ada cerita di sini disebutkan di sarahnya Bidayatul Hidayah. Ada sekumpulan orang itu berdebat tentang lebih mulia mana orang alim tapi fasik, ibaratnya orang alim yang masih suka maksiat, suka ngelakuin dosa, sama orang yang tekun ibadah tapi nyun sewu ilmunya bodoh, gak tahu banyak ilmu. Nah, akhirnya orang-orang ini karena debatnya gak selesai-selesai mencoba semacam sosial eksperimen. Di eksperimen jadi datangi orang yang tekun ibadah. Bisa jadi itu kan tiangnya kan wis kulino di masjid gitu kan. Mesti napa niku nunggu jamaah segala macam utawa nglampahi apa-apa di masjid. Mereka nyoba napa dari belakang ngomong gitu. Ngaku-ngaku bilang gini ke orang yang tekun ibadah. Ahli ibadah, saya tuh Tuhanmu, doamu dah kamu kabulkan, dah dikabulkan, dosamu diampuni, dah sekarang gak usah ibadah. Ya toh? Terus kan ceritanya yang tekun ibadah ini dengar, wah ini beneran nih Tuhan ngomong dari belakang saya. Oh ya udah makasih Tuhan, saya nunggu momen-momen gini, berarti saya sekarang gak usah ibadah ya. Ya udah sampai gila wakol orang abid tersebut jatuh kekufuran malah melakukan maksiat. Nah, satu itu ada kelemahan. Itu berarti contoh seorang yang tekun ibadah tapi masih bodoh, nggak banyak ilmunya. Tapi ada satu lagi nemui orang yang tahu itu ngalim tapi nyun sewu dalam keadaan minum homer. Ya toh? Sama, dibilang sama orang-orang itu ngaku-ngaku Tuhan lagi. Hei orang yang ngalim, ini Tuhanmu. Kamu kan ngelakuin keburukan, nanti tak azab loh, harus berhati-hati ya. Orang ngalimnya langsung refleksnya bukan malah makasih utawa takut, tapi malah misuh-misuh. Wah sampean terlaknat, kampret. Masa Tuhan ngomong kayak gitu? Tak kamplengi sini. Tidak apa, sekalipun yang saya begini. Kadang orang yang ngalim, orang yang tahu ilmu, memang dia punya kelalaian, memang bisa melakukan suatu kemaksiatan. Tapi karena kadar ilmunya, dia juga bisa menyesalinya, tahu caranya untuk taubat. Bahkan dia nggak bisa dibohongi, seperti orang yang tekun ibadah, bahkan malah jatuh imannya, kan gitu.
Makanya kan gini, salah satu orang yang berdosa tapi bisa diampuni itu kan kalau dia berdosa tapi tahu kalau ini dosa. Kan ngoten niku. Meskipun di neraka itu pasti juga tetap diampuni oleh Allah di akhirat nanti. Sehingga bagaimana seharusnya? Jangan sampai, idealnya kan memang orang yang beribadah tapi juga punya ilmu. Ya kan? Jangan sampai sudah tidak ngibadah, sudah tidak punya ilmu kan gitu. Apalagi ya itu tadi, sudah tidak punya ilmu, suka apa maksiat, nah sudah. Itu bisa double-double lagi kan gitu. Baik, saya lanjutkan. Lalu Imam Ghazali mengatakan, wa'lam dan ketahuilah annan nasa sesungguhnya orang-orang fi tolabil ilmi dalam mencari ilmu ala salah sati ahwalin. Ada 3 tingkatan, 3 kondisi. Yang pertama adalah rojulun tolaba yang mencari al ilma pada ilmu liyat takhidahu supaya ngalap sapa rajulhu ing ilmu zadahu sebagai apa? Bekalnya ilal ma'ati sampai ke akhirat. Walam yaqsad dan tidak bermaksud, tidak bertujuan ya. Wala bihi dengan ilmu illa wajhallah kecuali hanya untuk Allah wa darul akhirata dan kepada negeri akhirat. Fahada maka orang ini iku minal faizina orang-orang yang beruntung. Yang pertama yang ideal nggih. Orang yang napa? Belajar sekolah mencari ilmu apapun tapi apa? Ilmunya itu menjadi bekalnya untuk akhirat. Ya memang kadang sering kita melihatnya kita belajar ilmu agama itu pasti untuk akhirat. Nah, terus ilmu-ilmu umum bagaimana? Ya nyun sewu, ilmu umum kalau bisa memang mengantarkan kita untuk makin kenal Allah, makin menambah kita merasa kita itu makhluknya Allah, hambanya Allah. Oh itu lebih baik daripada kita cuma belajar tata cara sholat segala macam tapi malah tidak menambah keimanan kita. Otomatis ilmu apapun, belajar apapun yang menambahkan kita untuk makin kenal Allah ya, makin untuk bekal kita di akhirat. Nah, dibilang oleh Imam Ghazali, maka kita adalah orang yang beruntung minal faizina. Termasuk selanjutnya warojulun dan seseorang tolaba yang mencari hu ing ilmu liyasta'ina supaya bisa membantu bihi dengan ilmu lah ala hayatihi untuk kehidupannya al ajilati yang sebentar. Nah ini ada beda lagi. Kalau ada orang yang nyari ilmu, ilmunya ini supaya untuk kehidupannya yang ajilah sebentar. Wayanala dan memperoleh bihi dengan ilmu tersebut al-izza kemuliaan wal jabatan wal mala harta. Ya. Berarti kadang moncewu tipe orang kedua ada yang mencari ilmu untuk apa? Mencari ketenaran, mencari kemuliaan, mencari harta. Ada perinciannya. Wahwa dan orang ini iku alimun tahu. Bidzalika dengan apa maksud ini tuh kayaknya saya tahu deh ini nggak baik kan gitu. Masa saya sekolah gini-gini cuma buat ini? Masa saya cuman sekolah lama, kuliah lama-lama hanya buat nyari kerja? Mungkin dia merasa ini ada yang salah. Mustasirun merasa fi qalbihi dalam hatinya roka katal halihi pada kotornya keadaannya wahisata maksatihi dan hinanya maksudnya. Nah dia merasa kalau saya cuman belajar sekolah, kuliah, membaca buku segala macam, ngaji hanya untuk apa? Kepentingan kehidupannya, hanya untuk nyari harta, hanya untuk memenuhi si perutnya. Dia mungkin tahu ini apa? Sesuatu yang buruk, enggak baik. Fahada
Maka kasus ini minal mukhatirina itu kayak orang yang nekat. Nah, kenapa nekat? Harusnya kan kalau tujuan yang cuman sepele hanya untuk dunia, otomatis kan apa? Ndak berefek di akhirat. Otomatis malah menghancurkan dirinya. Orang yang nekat itu kan kadang nggak tahu konsekuensinya, tapi tetap diterabas. Nah, itu tipe orang yang kedua. Fa'in ajala, maka ketika mendahului baginya opo ajaluhu, ajalnya, kalau ajalnya udah datang, qoblat taubati, sebelum dia bertobat, khifa, dikhawatirkan alaihi pada orang itu min su'il khotimah, dia memiliki akhir yang buruk. Nyun sewu, kalau caranya Imam Ghazali menyadarkan kita kan gini, tipenya Imam Ghazali itu ketika kita membaca kitab-kitabnya, kok hati kita tidak merasa tergerak atau merasa terpukul, ya itu tandanya kita belum benar-benar membaca, belum benar memahami maksudnya. Artinya apa? Orang yang nekat, ya, yang memang mencari ilmu, pokoknya saya ilmu belajar, nanti dapat kerja, nanti bisa terkenal, nanti dapat jabatan. Nyun sewu, itu kan memang biasa terjadi dan memang sepele. Tapi meskipun kadang orang bilang begitu kan dia merasa kok kayaknya aslinya itu enggak enak ya. Kok kayaknya cuman sepele ya. Bahkan nyun sewu, wah saya sudah menjadi guru tapi masih enggak diangkat PNS, gajinya segini-segini saja. Kan sudah sebenarnya saya sudah mengamalkan ilmu saya. Tapi kok gajinya segini saja. Nah, dia tahu ini ada yang salah. Nah, makanya kalau Imam Ghazali bilang ya yang seperti itu harus ditaubati. Supaya apa? Ketika sudah mau ajal, sudah mau meninggal, nanti kalau meninggal su'ul khotimah. Wal'iyadu billah. Wa baqiya lan tersisa amruhu, perkaranya orang tersebut fi khotoril masyiah, pada buruknya kehendaknya Allah. Takutnya memang kehendak Allah begitu. Makanya orang yang masih merasa begitu, merasa ilmunya ini membawa kemanfaatan bagi dirinya sendiri, ya, bagi hartanya sendiri, perlu untuk berhati-hati. Makanya wa in wufiqo, ketika dia memperoleh taufik li taubati, untuk bertaubat qabla hululil ajal, sebelum datangnya ajal, wa adofa, dan menyambungkan ilal ilmi, pada ilmu, al amala, pada amal, wa tadaroka, dan mempertimbangkan dirinya sendiri, ma ing opo farroto, yang melalaikan fihi, dalam ilmunya, minal hilali, dari kesalahan-kesalahannya, iltahaqo, maka dia termasuk bil faizina, dengan orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang bisa, kita kadang terjadi kita itu punya keinginan lah, cita-cita, dengan saya belajar ini saya bisa memperoleh manfaat begini, memperoleh manfaat yang paling tidak bisa mencukupi kebutuhan saya, bisa mencukupi kebutuhan orang lain, keluarga saya, ya toh, bahkan membuat saya lebih dikenal orang. Mungkin itu bisa muncul dalam diri kita. Tapi kalau bagi Imam Ghazali, ketika muncul pikiran-pikiran yang keinginan-keinginan yang barangkali itu mengotori hati kita, ya sudah, ditaubatkan saja. Taubat itu kan bagaimana cara kita itu kembalikan segalanya kepada Allah. Sebagaimana kalau kita sudah berdosa, ya toh, banyak kan taubat itu karena kita berdosa, kemudian bagaimana kita menyesalinya atau tidak melakukannya lagi. Tapi kadang kita yang sering lupa dalam taubat, istiqomahnya, Pak. Kita kan kalau taubat ngerasanya istighfar aja cukup 100 kali sekali kan gitu, atau udah astagfirullah kan cukup begitu saja. Mohon maaf kan, karena kalau mau jujur-jujur, kita kalau melakukan kesalahan seringnya sekali atau beberapa kali, bahkan sering kali. Otomatis taubatnya harus lebih
sering. Nah, logikanya harusnya begitu. Karena kita sering melakukan kesalahan, ya sudah taubatnya lebih diseringkan gitu. Sampai benar-benar kita terbiasa untuk bertaubat, sampai benar-benar kita sering mengembalikan semuanya kepada Allah. Kenapa? Fa innat taiba, karena sesungguhnya orang yang bertaubat minadzambi dari satu dosa, kaman la dzambalahu, kaman sebagaimana orang la dan bay yang tidak memiliki dosa lahu baginya. Otomatis memang, makanya tadi percontohan seorang yang alim tapi berdosa dengan orang yang abid tapi bodoh. Orang yang alim tapi fasik itu kan nyon sewu. Dia tahu bahwasanya yang dia lakukan itu haram. Dia tahu yang dilakukan itu maksiat. Tapi kalau dia benar-benar alim, dia akan senantiasa bertaubat. Karena gini juga, mohon maaf, pola azabnya Allah, pola siksanya Allah. Kadang kan kalau tidak langsung ya di dunia, biasanya langsung di akhirat. Makanya kadang kita harus melihat, kita kok kadang kesusahan, kadang tiba-tiba kena musibah. Sebenarnya itu dalam rangka mensucikan dosa kita. Karena apa? Kadang kita sering enggak bertobat langsung. Kadang apa? Kita lebih sering melakukan maksiatnya daripada taubatnya. Ya sudah, diangkatkan oleh Allah lewat bala, lewat cobaan. Supaya apa? Kalau kita enggak terbiasa dengan cobaannya Allah, kita maka lebih susah nanti di akhirat. Logikanya begitu. Otomatis ya memang kalau kita kena bala tentu ditaubati lagi. Kalau terkena musibah bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lanjutkan. Wa rajulun, dan orang salisun yang ketiga, iku istahwada yang menguasai alaihi pada orang tersebut sapa asyaitonu, siapa? Setan. Fattahoda, maka dia mengambil orang tersebut ilmahu, ilmunya, dari atan sebagai alasan ila takassuri, untuk memperbanyak bil mali dengan harta, wa tafakhuri, berbangga-bangga, bil jahi dengan jabatan, wa ta'azzuzi, dan merasa mulia, bikasrotil atba'i, dengan banyaknya pengikut. Ya, pakai kadang setan yang memang halus sekali menipu kita. Sebagaimana sudah tadi saya sebutkan, pastikan setan memperlihatkan bagi kita, bahkan membisikkan bagi kita, kamu mencari mulia, kamu mencari harta itu kan pasti baik. Ya, oke, kita tahu itu baik. Tapi kalau itu menjadi landasan kita saja dalam mencari ilmu, biasanya akhirnya kalaupun mulia kita malah makin lupa. Kalaupun kita kaya malah kita makin lupa. Mungkin barangkali permulaan kita dalam mencari harta, mencari ilmu ada yang salah. Gitu. Makanya untungnya untuk orang yang sudah menyadarinya, buru-buru taubat. Gitu. Sebagaimana kadang kita tahulah, setan itu kan kalau agak diperjelas saja lah. Ada pernah kita itu diskusi, setan yang pembedaan adalah setan pas siang, pas malam, itu ada bedanya Pak. Kalau mau jujur, setan saat siang hari itu biasanya setan yang terkait dengan hal-hal yang tentang perut ke atas. Ya, kadang soal duit, kadang soal emosi. Makanya kan banyak orang nyari duit siang atau malam? Siang. Ya setannya lebih banyak pas siang. Nah kalau malam, setannya itu perut ke bawah. Ya kan kalau malam itu saatnya istirahat. Tapi kalau setan yang bau-bau syahwat itu orang plesir yang berbau syahwat yang enak-enak itu pas malam atau siang?
malam. Lah itu salah satu bentuk kita kadang harus kenal setan. Makanya kan kadang kalau siang-siang untuk hal-hal yang berbau syahwat kan kurang enak. Jadi setannya mungkin beda shift ya. Beda shift. Loh, tapi kalau untuk urusan malam, nyun sewu, kalau orang dipaksa kerja, kadang kan masih kegawap. Setan ya jadi setan ngantuk kan gitu, malah nggak kerja. Maka harusnya kan pengennya istirahat atau hiburan yang bersifat syahwat. Kan, gitu. Itu salah satu setan. Tapi mau bagaimanapun, karena kita tahu setan begitu, nggak apa-apa. Termasuk pas awal itu disebutkan orang yang mencari ilmu kan termasuk dinaungi oleh malaikat, oleh sayap-sayapnya. Maksudnya apa? Malaikat itu kan sifatnya cahaya, ilmu juga sifatnya cahaya. Sehingga ketika kita mencari ilmu itu tidak menambah cahaya dalam diri kita, ya, otomatis makin buruklah kita. Termasuk juga kalau kita mencari ilmu ternyata kapasitas kita itu lebih banyak yang membuat gelap. Semacam kayak gini, kita dalam ruangan yang gelap tiba-tiba keluar atau tiba-tiba mata kita disorot lampu sprot gitu. Apa yang terjadi? Bahasanya belereng ya. Belereng itu bahasa Indonesia apa? Silau. Enggak itu. Kenapa? Kapasitas menangkap cahayanya kurang. Tapi kalau memang sudah terbiasa dengan cahaya, sudah terbiasa dengan ilmu, cahaya ketemu cahaya, maka lebih terang. Otomatis kita kembalikan lagi. Tolabul ilmunya kita, belajarnya kita adalah dalam rangka hidayah. Hidayah itu yang kita sebutkan kemarin, petunjuk jalan supaya kita makin kenal Allah. Otomatis setiap pengamalan ilmu kita kalau tidak diniatkan untuk Allah, tidak diniatkan untuk makin ingat sama Allah, maka barangkali dalam niat kita, dalam cara kita belajar ada yang salah. Kalau sudah salah, otomatis jangan malah berhenti belajar, malah jadinya bodoh. Tapi tetap kita berusaha untuk apa tadi? Kalau kita merasa belum banyak mengamalkan, ya sudah diamalkan saja. Sesuai dengan konteks, sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk apabila ternyata, kayak gini juga, sebenarnya untuk menanggapi, misal kita mengajari orang, tapi mungkin kita belum bisa mengamalkan. Kan banyak kita merasa begitu. Wah aku ngerti apik, tapi aku wonge ngene iki. Aku wonge kul jane ngertine iku salah, tapi aku rawani ngomong, kan banyak begitu. Sebenarnya ngeten, untuk kita mengatakan sesuatu yang benar, sebenarnya tidak perlu mempertimbangkan diri kita yang harus terlalu merasa harus melaksanakan atau enggak. Semisal kayak gini, untuk mengatakan 1 ditambah 1 itu 2, sepakat nggih? 1 tambah 1 sama dengan 2. Guru matematikanya harus itu dulu belum harus mengatakan bahwasanya 1 ini pada hakikatnya begini begitu. Kan tidak perlu. Atau harus menyampaikannya dianya harus mengatakan. Karena apa? Ya 1 tambah 1 sama dengan 2 itu karena kebenaran. Enggak perlu mempertimbangkan siapa yang ngomong, pasti itu benar. Tapi makanya ketika kita mengatakan sesuatu yang benar, sedangkan kita belum mengamalkan, ya sudah sebenarnya kita katakan saja itu benar, tapi pengamalannya melihat diri kita. Kalau ternyata kita belum bisa mengamalkan, ya sudah kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya sudah mengajarkan apa yang ilmu, tapi mungkin saya masih belum bisa mengamalkan. Tapi ya Allah, saya memohon bahwasanya sekian ilmu saya, sekian pengetahuan saya, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa saya amalkan. Bahkan barangkali bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Sehingga yang dilihat jangan diri kita yang mungkin buruk atau malah merasa lebih baik. Makanya untuk orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang belajar harus yang paling esensi itu adalah
ilmunya. Makanya posisi kita lihat sendiri, kita jangan-jangan orang yang bodoh. Makanya dia perlu belajar. Kalau kita merasa kita punya ilmu, ya sudah diamalkan. Pertimbangan dikembalikan pada masing-masing. Sehingga kadar kita tahu bahwasanya kita belajar, kita mengaji, kita mencari ilmu pada kapasitas bagaimana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga lewat ngaji ini ilmu yang telah kita pelajari atau kita mengajarkan ilmu pada siapapun bisa bermanfaat, bisa membawa berkah, bisa membawa maslahah dan membuat kita lebih baik, bahkan bisa membawa kita pada hidayah. Hidayah yang mengantarkan kita kepada Allah. Allahumma amin. Wa a'udzu alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yaqulu haq wa yuhdisabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.